Oke, sahabat Indonesia, bro, kita sekarang sudah di jembatan bambu. Ini jembatan menghubungkan hutan wisata mangrove dengan pulau Cinta. Sebenarnya pulaunya kecil sih, hanya dipisahkan dengan kali. Nah, ini biasanya kalau hari Minggu banyak wisatawan atau pendatang itu biasanya ke pulau ini, dan mereka kayak piknik gitu. Banyak keluarga-keluarga yang bawa makanan, dan mereka biasanya di bawah pohon-pohon bakau ini tempat buat gelar tikar. Kita lihat juga kondisi pantainya. Kita lihat di sana ada memang kayak fasilitas toilet sudah disiapin, diinformasikan memang sudah dikelola dengan baik. Namun biasanya sampah itu dari laut. Kita mau cek, coba kita jalan ke sana, apa sampah itu memang masih banyak berserakan nggak. Oke bro, kita sudah di ujung jembatan. Kita cek di depan ini banyak sampah-sampah. Ini sebenarnya sampah ini sebagian dari laut. Itu kan banyak kali yang dari Pulau Jawa itu mengalir ke ke Laut Jawa. Nah, ini biasanya dari dibawa ombak dan ini sampai ke pantai sini. Nah, kita mau cek lagi ini kondisinya sama. Kita coba jalan lagi ke depan, nanti ada lagi nah, ini seperti bambu. Sebenarnya ini sampah dari laut, banyak sekali bambu, dan ini susah karena pengelolanya nggak mungkin mengangkat semua sampah di sini. Kita coba ke depan lagi, ke pantai. Kalau di sini berarti lebih orang kayak liburan keluarga ya, di pantai ya. Berenang bisa nggak Pak sini? Bisa berenang. Kalau sore pagi. Nah, kalau hari Minggu itu kan banyak orang itu di sini. Disewa itu bagaimana sih kalau orang pada ngumpul di situ disewa di mana? Maksudnya tempatnya disewain. Oh, jadi masing-masing ya, kayak bawa tiket masing-masing. Tiket ada kalau mau sewa, tapi kalau yang ini ya bebas gitu ya. bebas ya. Paling cuma bayar yang di depan aja ya. Depan aja. Pak Asep masih bagian dari Pak Amanda? Bukan. Oh bukan. Saya di luar. Oh di luar. Kerjasama. Oh kerjasama. Tapi kelola sendiri berarti ya. Untuk kanunya ya. Iya. Mau nyoba mungkin Pak? Boleh juga sih. Keliling itu depan. Berapa tadi Pak? 40 berdua ya? Pas. Berdua ya? 1 jam ya? Enggak, sok aja, mumpung sepi bebas. Pakai aja. Masih banyak. Oke, berarti peralatannya life jacket sama dayung ya? Dayung bisa 2, bisa 1. Jadi nyurusin kali-kali ini ya? Kali-kali mau ke laut. Laut tembusnya dari mana? Dari situ ya? Bisa. Kalau bawa kamera ngeri, mendingan di sini aja aman. Iya makanya. Pokoknya sekali bayar di depan dari pagi sampai. Ada yang nginep nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Sampai pagi udah nggak terima tamu. Nggak. Misalnya orang kemarin nih iseng-iseng ingin nginep di sini gitu. Kalau yang mancing sih banyak. Tapi kalau pasangan gitu nggak boleh. Tapi dicek ya. Cek. Berarti sore itu ada ini lah petugas sampai kemarin. Ada. Sini jam selesai itu kan 5:30 lah. Setengah belum bersih. Udah harus Sudah keluar semua ya. Cari yang mancing. Mancing malam. Oh itu buka tetap. Mungkin ada yang bagang juga. Oh ada baganya ya? Bagang ini bagang. Iya bagang. Pinggir. Ini punya Pak Ahmad juga atau bukan? Bukan ya? Ada yang di tengah. Berapa Pak bayarnya di bagang itu? Kalau ini kurang tahu.
Kalau Tanjung Pasir kemarin kita bayar 20 orang. Nah, selama 2 tahun ini berarti gini, kalau sampah itu berarti yang banyak kan dari laut ya? Atau dari pengunjung banyak nggak? 70% dari Laut. 30%-nya pengunjung ya. ada yang inisiatif. Kita kan disediain tempat sampah. Iya, bisa semua ya. Ada yang inisiatif Buang, sampah, ada sembarangan. sebagian sembarangan, itu sih udah terbiasa. Nah, selesai pengunjung keluar, Kumpulin. pengunjungnya kan keluar masuk. Iya. Nanti masih kita opsi terus. Berarti tiap hari emang ya. Jadi ada pengunjung lagi. Berarti kalau pas hari Minggu itu kan lagi ramai itu. Itu berarti keliling juga itu. Keliling terus dari sampai Pokoknya selama pengunjung ada tetap di inilah ya. kita double di sini. Nggak nunggu selesai baru dikumpulin. Kita kerja double sambil ngawasin anak-anak yang pada renang. Oh, kayak apa ya istilahnya? Baywatch ya. Baywatch ya. Kayak jaga pantai ya. Iya, jadi kita megang sekaligus double. Oh, jadi kerjanya apa yang tanggung jawab sama kebersihan sama juga ini keselamatan pantai. Ya. Kan ada juga yang kita Berapa orang Mas Dian di sini? di sini kalau buat di hari libur itu minimal 3 orang ya. Di sini kita udah bagi-bagi masing-masing tugas. Tugas di sebelah kiri siapa, di tengah siapa, di sebelah kanan siapa. Kita udah masing-masing Udah dibagi ya. kalau misalnya di sebelah kiri ada kendala, ya bisa kita bantuan yang di tengah ada kendala, bisa kita bantuan. Kalau hari biasa mungkin enggak. Kalau satu orang bisa ya. Terlalu ini nggak terlalu. Nah, sampah ini kan saya ngobrol-ngobrol juga sama Pak Ahmad. Kesulitannya memang gini ya. Kan tidak akan keluar juga gitu. Mungkin kita punya cara masing-masing kantor. Jadi di daratan ini kita bikin lubang segede mungkin, sebesar mungkin. Jadi ditanam. Ya, kita timbun aja dulu. Nanti kan kalau dari sampah dari pantai ini kan masih basah, kita tunggu dia kering. Setelah kering kita bakar. Nanti kan kalau dibakar kan dia bakalan kempes. Nanti bisa ditimbun lagi buat sampah buat di hari esok ya. Nah, setelah logam sudah tidak muat lagi buat penimbunan sampah, kita kita bakar. Jadi kayak raw. Sampah itu nggak bakal muncul lagi. Itu dikumpul ya. Itu ada biasanya di kampung sebelah. Bisa dijual. Oh, dia nyari ya. Jadi sampah pengunjung juga dibakar berarti ya. Cuma dimasak Plastik ya. ya. Bisa di recycle. Kalau sampah plastik kebanyakan kan daun pada ini Kalau daun sih kan bisa di itu ya. daun sih bisa habis. Bisa habis. Kalau nggak dibakar dia bisa pakai dia udah sama tanah bisa nyatu awalnya. bisa plastik nggak bisa. Pokoknya kalau yang organik sih sebenarnya nggak masalah. Masalah yang plastik ini kan dia nggak bisa murah. Kalau seandainya nanti kita nggak bakar dengan plastik sampah begitu, kita khawatir nanti kalau pasang roti hasil semua hasilnya sampah itu bakal munculan. Itu lagi. Akhirnya jalan kita dengan satu-satu timbun dulu sampah supaya kalau sudah kering gumpalan itu udah nggak bakal nyebar ke sungai, nggak bakal nyebar juga ke pantai juga. Dia gumpalannya itu udah kayak karbon udah Iya. hasil itu kan. Dia udah hancur juga kan. Hancur itu walaupun kita timbun tanah nanti dia bakal jadi satu nyawa. Oke. Itu jadinya satu nyawa juga. Iya, dia udah plastiknya udah kebakar Ya, nggak usah. plastiknya masalahnya udah nggak. Nah, ini kan di sini kan berarti kegiatan apa? Pengunjung apa? Biasanya renang aja ya. Kebanyakan kegiatan Renang aja. Kumpul lagi. ya itu berarti jadi pengawas buat anak-anak kayak gitu. Berarti kita harus apa ya? Pada saat itu sampai 10 jam kita ekstra. Itu harus benar-benar ngawasin ya. Kebanyakan yang sekarang kayak model kemarin ibu-ibunya pada saat mau handphone Terus anaknya renang. lepas itu yang kita buat Karena harusnya agak lumayan ya.
Harus bawa? Harus bawah nggak terlalu kencang. Cuma kalau anak-anak kecil kan bisa diombak kan? Makanya kita harus batas. Kalau kita kasih suara masih nggak kedengar, kita marah. Jadi benar-benar ngawasin ya. Iya. Berarti Khususnya anak-anak ya. anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Namanya anak-anak mungkin enak dia ada gelombang-gelombang air terus, tapi kan kemudian sama ombak itu bahaya. Mau nanti di sana ya. Oke bro, kita sama Mas Dian. Jadi ini yang memang presiden di sini, pantai ini yang dijelaskan di pantai ini banyak berapa dari itu misalnya 12% itu dari pengunjung ya. Jadi sudah disampaikan penyelesaiannya itu di timbun Mas ya. Iya. Jadi ini sebenarnya gimana? Ini lubang besar. Besar karena perhitungannya juga terlalu banyak, nanti akan dibuat Ini berarti udah penuh ya? sorenya nanti kita bakar dulu biar dia jadi jalan seperti ini. Oh dia udah bentuk kayak udah pasir atau ini ya? Pasir ataupun kayak lempengan aja. Iya iya. Oke, berarti udah hancur ya? Udah hancur. Berarti di dalam ini itu bentuknya udah bakaran. Bentuk bakaran semua. Oke, berarti nggak ada sampah di bawah ya? Penyelesaian yang sampah yang sulit satu nyawa sama tanah ini ya plastik kayak gini. Plastik ya? Cuma caranya kita harus dibakar dulu. Baru nanti dia bisa senyawa sama tanah. Kita langsung timbun nanti akan muncul lagi kalau plastik ini. Iya, dia nggak mulai. Nggak bakal muncul lagi. Dia nggak. Jadi yang plastik ini dibakar semua dulu ya? Nanti benar-benar lubang seperti ini baru kita masukin ke lubang timbunan sampah itu. Oh gitu. Oke, jadi bentuk yang udah di apa? Yang udah bentuk yang udah bekas bakaran itu baru ditimbun. Jadi nanti penuh ya? Nanti buat yang baru. Tapi kan water baru plastiknya baru terus. Oh, berarti ini tadi yang apa ya? Jadi yang basah biarin dulu ya? Biarin sampai ngering. sampai dia ngering. Oh gitu. Itu caranya. Cuma cara ini sih yang efektif buat Iya, hancurin kayak sampah juga pasti kayak gitu. iya. Kita mau buang kemana juga nggak ini ya. Jadi penyelesaiannya di pulau ya? Ya tetap 100% penyelesaian sampai selesai itu adanya di pantai. Di pantai ya. Nah, Kita bisa bayangin kalau misalnya kita nggak diselesain, itu bisa gunung ini. gunung. Ya kan? Karena kan Iya. nggak bisa dibawa. Bisa sih, cuma kan repot lah dibawa keluar. Itu apa akses transportasi Aksesnya juga susah, berkali-kali. biayanya juga tinggi pasti kan. Lumayan. Itu satu ya pembakaran ini yang cara yang paling efisien. Yang paling efektif sih Iya. cuma kita timbun sampai ini mengering, setelah kering kita bakar. Itu cara efektif sekitar 80% lah efektif. Iya. Baru nanti kita timbun di satu lubang yang besar atau sekitar kedalaman 3 sampai 4 meter. Hasil pembakarannya nih. Ini jadi ini proses nunggu kering dulu ya. Tunggu kering nanti sekitar jam 4:30 jam 2 baru kita bakar. Oh gitu. Berarti ini sama-sama dari pantai ya? Dari pantai semua. Bukan pengunjung enggak ya? Pengunjung. Kalau buat di hari biasa ini 100% full dari laut. Berarti sehari berapa kali ya? Sehari kita kalau pengunjung kayak gini paling dua kali sih. 2 kali ya? Pagi sama sore. Pakai mas sore aja. Kalau buat hari itu sekitar 12 kali. 12 kali? Jadi puter ya? Kan ada juga pengunjung yang yang suka jaga lingkungan juga. Ada tempat sebagian. sampah deh tahu. Betul. Ada sebagian juga yang masa bodoh kan. Tapi saya lihat memang bisa lihat bro, itu ada banyak tempat sampah itu yang biru-biru. Nah ini pengelolanya udah nyiapin. Dan saya pikir ini sudah apa namanya? Sudah menyiapkan pengelolaan yang bagus. Kita lihat pantainya juga bersih. Kendalanya ya ini apa namanya? Pembuangan akhir itu mengakibatkan banyak sekali nih. Kita ada lagi kan buat lagi yang baru. Iya, mungkin sekitar hari Senin ini lah. Hari kendalanya kan Setiap ini ada musik ya? ada musik. Kalau buat sekarang ini waktu ini udah nggak ada musiknya Kapan aja bisa? karena penampungan itu masih Nggak ada yang ini ya? Buat penampungan.
Wah, tenggelam semua. Makanya kita jalan dalam satu-satunya untuk buat daur ulang sampah dari limbah laut itu. Kita caranya bakar. Kalau nggak hidup nanti akan muncul lagi. Muncul lagi ya, kuat. Itu akan bawa ke bawah air. Jadi sebenarnya yang masalah utama memang sampah yang harus Sampah. ditangani ya. Ya, mungkin sampah. Iya. Ini yang belum diambil ya. Oh ini ada lagi. Jadi ini yang belum di inilah, belum dibersih ya, belum dibersih. Kemarin saya waktu di Tanjung juga kayak gini, bambu banyak, ada beling segala macam, ada aqua. Ini mah tetap alhamdulillah itu dari laut dia dapat ke daratan. Ini ya kayak gitu. Kita itu aksi pagi ketika 4 jam baru selesai. 4 jam itu? Itu 3 orang? Itu untuk 2 orang. 2 orang ya? Jadi 1 orang itu khusus di daratannya, 1 orang ini buat di bibir pantai. Di bibir pantainya? Oh di daratan itu yang untuk mungkin yang dari pengunjung ya? Iya. Kayak daun-daun. Itu harus. Kita udah punya tugas masing-masing. Jadi kerjaan 4 jam itu langsung selesai. Nanti di jam berikutnya sorenya ya ini tugas lagi. Nah, Mas Pian kalau ini kerjaan melelahkan juga kan? Ya dibilang lelah memang lelah. Lelahnya itu hampir 100%. Tapi ada rasa senang. Nah itu, berarti maksudnya ada nama kerjaannya itu berarti Iya. ada Lelahnya itu kebayar setelah pengunjung, ngeliat anak-anak, terus dapat komentar dari pengunjung, bersih. anak-anak seneng renang, besok balik Dan lagi. kita Itu udah kita ngerasa udah senang banget. Jadi kita membuat orang senang, jadi kita juga ikut senang. Karena kan orang bersih itu bukan dari pakaiannya, Betul. tapi menjaga lingkungan. Lingkungannya. Lingkungan bersih, orangnya pun bersih. Jadi kalau dari pengunjung kira-kira kan ada sembarangan gitu. Itu masih banyak nggak kayak gitu? Banyak. Banyak ya? Kalau Ditegur itu nggak gitu? kita nggak tegur, Nggak ya? karena kan dia kan sebagai konsumen. Oke. Kita Berarti kan paling kita ambilin ya, itunya. paling nanti dia udah selesai pulang rombongan Kita ambil ya? Bukan, kita kan di sini cuma jual jasa. Betul. Jasa kenyamanan Seramah sama mungkin jasa keamanan. keamanan. Udah. Itu udah hal biasa sebenarnya. Iya. Ada yang peduli, ada yang enggak, itu udah biasa. Berarti udah memang passionnya Iya. kita senang kerja di walaupun mungkin memang capek ya Iya. ngumpulin sampah itu. 100% capeknya. Karena kemarin saya sebentar aja tuh 2-3 jam mungkin itu kayaknya kita udah ini karena ini ya ngangkatin gitu-gitu kan bolak-balik apalagi kalau gini kan nggak habis-habis ini kan Udah habis-habis. urusan ya. Karena kita udah terbiasa, jadi udahlah, lupain aja. Yang penting- Berarti programnya ini satu sampah dikelola terus sama tempat sampah itu ya Iya. disiapin semua ya. bisa. Kalau ada ke depan ada ini nggak ide apa gitu supaya orang sadar misalnya nggak buang sampah Iya, sembarangan nanti kita kasih penambahan tempat sampah lagi. tempat sampah ya. Ini kan termasuknya masih berkurang. Oke. Nanti kita mau kasih titik setiap titik. Jadi cukup ya, cukup supaya orang buang sampah Iya. gampang gitu. Jadi kan? nggak terlalu jauh. Oke. Nah setelah tempat sampahnya itu nanti kita ada penambahan lagi. Itu kesadaran masing-masing aja. Kalau yang masih biasa berarti emang udah sifatnya kayak gitu. Bisa. Atau gini, biasanya kita kan kayak ngebuat cuma kalau untuk ngasih sosialisasi itu panjang lama, tapi kita harus lakuin. Misalnya kayak ya kita buat kayak apa ya, reklama atau apa di papan gitu, buanglah sampah pada tempatnya kayak gitu, taruh di pohon, misalnya kayak gitu tuh. Itu kadang-kadang orang lama-lama kan baca itu, tapi yang bahasanya yang inilah, maksudnya yang apa, maksudnya kebersihan sebagian dari iman kayak gitu. Orang mungkin ini juga sih. Ya, mungkin nanti insya Allah sih ke depannya kita mau bikin tempat sampah dari hasil bambu. Jadi kayak daur ulang ya. Kita daur ulang, nanti sampah itu kita bikin. Iya, bagus. Tempat sampah itu dari tempat bambu. Iya, iya. Bambunya itu Jadi kita bambu dari ini ya, dari limbah sini, dari limbah sini. Oh, iya. Nanti kita Kumpulin ya. buat bikin bak sampah. Bagus itu. Jadi sahabat Indonesia
bisa. Tempatnya luar biasa sih ini, lagi dari Tangerang sudah 45 menit, dan sekarang beda sekali karena 2 tahun yang lalu kita kemarin itu sampah-sampah masih banyak berserakan, dan tadi seperti yang Mas Ian sudah sampaikan itu sudah dikelola, dan ini sampah-sampah laut ini yang hampir setiap saat datang ternyata dikumpulkan dan dikumpulkan dibakar. Jadi kalau untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke Pulau Cinta namanya, ya, Pulau Cinta di hutan mangrove Desa Muara itu sangat nyaman sekali. Di sana juga disiapkan sampah-sampah, dan pantainya bagus, bersih, dan buat keluarga cocok sekali. Saya kira itu dulu untuk hari ini saya laporkan dari Pulau Cinta.